Alaihi Wasallam karena dia tidak mau masuk Islam, dia memilih untuk membayarkan jizyah. Nah, dia pun memberikan hadiah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sebagai dalil bolehnya menerima hadiah orang kafir, termasuk tetangga-tetangga kita yang ketika mereka mengadakan hari Natal kemudian bagi-bagi makanan kepada tetangganya, maka itu tidak ada masalah untuk diterima karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga menerima hadiah dari orang-orang kafir. Adapun hadis riwayat Abu Dawud, nuhitu an zabdil musyrikin, saya dilarang oleh Allah dari hadiahnya orang-orang musyrik, itu maksudnya kalau di situ ada kemudaratan terhadap Islam wal muslimin. Tapi ketika tidak ada kemudaratan padanya, maka diperbolehkan hal itu untuk menggabungkan dua dalil yang sama-sama sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menghadiahkan kepada Nabi fadlatan bayda'a wa kasahu burdan wa kataba lahu bi bahrihim, dan Nabi mencatat bagi dia si Malik Ailah tadi bi bahrihim, negara mereka. Jadi bahrun itu kadang diartikan laut, kadang diartikan kota atau negara. Nah, yang dimaksud di sini adalah yang makna yang kedua. Falamma ata wadiyal qura qala lil mar'ah kam jaa hadiqatuki, maksudnya berapa hasilnya setelah kamu hitung? Qalat 'asharata awsuqin kharsa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk orang yang ahli di dalam menaksir buah-buahan yang masih ada di atas pohon. Maka menaksir ini diperbolehkan meskipun ada sisi ghorornya, tetapi ketika yang melakukan adalah orang yang ahli, maka biasanya tepat, melesetnya itu enggak banyak, ya bisa nambah sedikit, bisa turun sedikit. Nah, dan demikian juga ini dilakukan oleh orang-orang yang membeli misalnya pohon dengan cara langsung ditebas. Nah, itu biasanya orang-orang yang ahli taksir, karena kalau dia tidak ahli taksir maka dia bisa rugi karena menghitungnya terlalu banyak. Sehingga tidak pas dalam pembelian tersebut. Kam jaa hadiqatuki qalat 'asharata awsuqin farsa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inni muta'ajjilun ila al-Madinah faman arada minkum an yata'ajjal ma'i falyata'ajjal. Falamma qala ar-rawi kalimatan kemudian qala ar-rawi kalimatan ma'naha asyrafa 'ala al-Madinah. Maka ketika beliau itu sudah naik di atas kota Madinah, maksudnya sudah hampir sampai di atas kota Madinah, qala hadhihi Thabah. Ini nama lain dari kota Madinah, yaitu namanya Thabah, atau dalam hadis yang lain Thaibah, atau bisa juga dibaca Thaibah karena dia itu negara yang baik atau kota yang baik. Falamma ra'a Uhudan qala hadza Jubailun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Dia menunjukkan bahwa gunung pun bisa mencintai manusia. Meskipun gunung itu adalah makhluk yang jamak, benda yang padat, tetapi bukan makhluk bernyawa, tapi memiliki sifat mahabbah kepada orang-orang baik yang datang kepada gunung tersebut. Ini makna yang zahir dari kata-kata yuhibbuna. Tapi bisa juga dimaknai yang lain, ya, sebagaimana sebagian ulama mengatakan hadza jabalun yuhibbuna, maksudnya yuhibbuna ahluhu, yang mencintai kepada kami bukan gunungnya, karena gunung nggak bisa berbuat apa-apa. Yang cinta adalah penghuni gunung Uhud tersebut, yaitu kaum muslimin yang ada di tempat tersebut. Ala ukhbirukum bi khairi duril amsar qalu bala qala dur bani najjari. Nah, ini bani najjar ini yang ibunya Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk dari mereka. Maka ini adalah kabilahnya orang-orang Ansar yang paling utama. Tsumma duru bani Abdul Ashhal, tsumma duru bani Sa'idah, atau qala duru bani al-Harith bin al-Khazraj, wa fi kulli duril amsar yakni khairan. Jadi semua kabilah Ansar baik, tetapi mereka tafadul atau bertingkat-tingkat. Nah, dalam hadis yang lain, Sa'ad bin Abi Waqqas tidak terima ketika Duru Bani Sa'idah, kelompok dia, dikasih terakhir. Akhirnya dia datang kepada Nabi SAW
ingin protes, kenapa engkau kasihkan yang akhir, tapi sudah ditegur oleh temannya bahwasanya sudah cukup bagi kita, disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini termasuk fadilahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, dia maunya itu adalah keutamaan yang paling tinggi, sebagaimana kalam Allah dalam Al-Quran surat Az-Zumar, Allah mengatakan alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Orang-orang yang mereka itu mendengar suatu ucapan lalu mereka memilih yang paling bagusnya. Nah, ini sifatnya orang-orang yang mereka punya himmah atau ulul himmah, mereka pasti memilih pilihan yang terbaik. Kemudian bab berikutnya babul usyri, bab 10 fi ma yusqa min ma'is sama, dari apa yang diairi dengan air hujan, wabil ma'il jari, dan dengan air yang mengalir, ya, bisa sungai atau bisa juga mata air. 672 di kitab saya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi ma saqatis sama'u wal uyun, tanaman yang diairi oleh hujan dan mata air, au kana akarian, atau dia itu meminum air dengan akarnya sendiri, jadi nggak perlu disiram karena akarnya sudah kuat, sudah bisa minum dengan akarnya sendiri, maka zakatnya adalah al-ushr 1/10. Wa masuqiya, adapun yang diairi bin nadhi, dengan disiram, yaitu disiram oleh onta-onta yang mengangkut air-air, maka zakatnya adalah nisful ushri, setengahnya 1/10, berarti 1/20, atau kalau bahasa kita ya 5%, itu yang nisful ushri, yang al-ushr 10%. Kemudian istilah an-nadah ini juga disebutkan dalam hadis yang lain dengan istilah as-saniyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi ma saqat as-saniyah." Nah, as-saniyah itu adalah untanya. Kalau nadah ini adalah perbuatannya. Jadi dari unta dipikul air di atasnya, kemudian air-air itu dituangkan atau siramkan kepada tanaman tersebut. Nah, maka menyiramkan yang disebut an-nadah, adapun unta yang dipakainya disebut as-saniyah. Maka zakat pertanian ini dibagi dua. Kalau dia itu pengairannya tanpa biaya, maka zakatnya lebih besar, yaitu 1/10. Tapi kalau dengan biaya, maka pengairannya zakatnya lebih sedikit, yaitu hanya 5% saja. Kemudian kata-kata fi ma itu kan isim mausul. Nah, sehingga dipahami oleh mazhab Hanafi, semua tanaman, tidak peduli apapun jenisnya, semua ada zakatnya. Maka cabai ada zakat cabai, kemudian semangka ada zakat semangka, semua. Tapi jumhur ulama mengatakan hadis ini tidak dipahami sesuai zahirnya, karena harus dipahami dengan hadis yang lain, di mana dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan mengambil di dalam zakat itu kecuali pohon-pohon yang tertentu. Maka sudah kita bahas dulu bahwa untuk buah yang diambil zakatnya cuma 2, yaitu tamar sama inab. Sementara untuk yang tanaman yang bawah itu yang diambil adalah makanan-makanan pokok seperti beras dan yang padi dan yang lainnya. Nah, adapun mazhab Hanafi, mereka berkaitan atau mereka mengambil dengan hadis ini, yaitu pada kata-kata fima, yang artinya apapun, yang ini mencakup segala tanaman apapun juga. Kemudian babu akhdhi sadaqatit tamri, bab mengambil zakatnya kurma inda saramin nakhli, ketika dipanennya atau dipotongnya pohon-pohon kurma. Soroma artinya memotong, ya, itu maksudnya memanen ini. Wahal yadrakus sabi, dan apakah anak kecil dibiarkan fayamassu, lalu dia mengambil tamrus sadaqah, kurma zakat. 763 di kitab saya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bit-tamri 'inda siramin nakhli. Siram, ya, bukan saram. Seperti kitau siram. Fayaji'u hadha bitamrihi wa hadha min tamrihi hatta yasira 'indahu qauman, setumbuk min tamrin. Faja'ala al-Hasan wal Husainu, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma, yal'abani bidzalika at-tamri,
فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه فقال أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون صدقة. Apakah kamu tidak tahu bahwa keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh makan sedekah? Nah, ini kaitannya dengan bab tadi, apakah anak kecil dibiarkan menyentuh kurma sedekah? Kalau hanya menyentuh untuk main-main, maka dibiarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau menyentuh untuk dimakan, maka tidak dibiarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila dia termasuk orang-orang yang haram untuk mendapatkan harta zakat. Ini sisi-sisi sikap Nabi kepada anak kecil, membiarkan kurma zakat dipermainkan. Ini sisi-sisi yang perlu kita perhatikan sehingga kita mengerti hak-haknya anak-anak kecil. Karena ada bapak-bapak yang terlalu keras kepada anak-anaknya sehingga malah menyebabkan anaknya menjadi lepas kendali dari bapaknya, tidak mau diatur oleh bapaknya. Sementara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam begitu lembutnya kepada anak-anak kecil, dibiarkan mereka main-main dengan kurma zakat tersebut. Baru ditegur oleh Nabi ketika kurma itu akan dimakan oleh Al Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Demikian juga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sujud, kemudian cucunya itu naik di atas punggung beliau malah sengaja membiarkan cucunya ini sampai puas. Begitu sudah puas, beliau kemudian bangkit dari sujudnya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau panjangkan sujud, ada apa? Beliau katakan, tidak ada apa-apa, cuma cucu saya lagi nunggang di atas saya. Ini berarti salat jamaah. Demikian juga ada riwayat bahwa Nabi SAW ketika dinaiki oleh Hasan atau Husain, maka beliau mengatakan, engkau sudah menaiki Sayyidul Alamin. Artinya tidak ada orang yang seperti kamu yang berani menaiki Sayyidul Alamin. Wallahu a'lam riwayat itu benar atau tidak. Tapi yang jelas sikap Nabi kepada anak-anak sungguh sangat mudah seperti ini. Adapun Al Muhammad, keluarga Nabi Muhammad SAW yang haram untuk mendapatkan zakat, maka di sini ada khilaf di antara para ulama rahimahumullah taala. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa keluarga Nabi Muhammad yang tidak boleh makan zakat itu adalah dua kabilah, dua bani, satu Bani Hashim, dua dan Bani Muttalib. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Tabarani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Banu Hashim wa Banu Muttalib syai' wahid. Bani Hashim dan Bani Muttalib satu kesatuan, sehingga mereka hukumnya disamakan. Nah, sebagian lagi mengatakan Bani Muttalib tidak termasuk dari orang-orang yang haram untuk mendapatkan zakat. Sebagian lagi mengatakan istri-istri Nabi SAW termasuk yang tidak boleh menerima zakat. Tapi pendapat yang lebih bagus, insyaallah taala, keluarga Nabi SAW boleh menerima zakat. Mereka bukan termasuk ala Muhammadin yang dimaksud dalam hadis ini, berdasarkan hadis yang nanti akan kita baca berikutnya. Babun bab hal yashtari ar-rajul sadaqatah, apakah seseorang boleh membeli sedekah yang sudah dia sedekahkan? Wala ba'sa ay yashtariya sadaqata ghairihi, tidak apa-apa kalau dia membeli sedekahnya orang lain. Nah, jawaban untuk pertanyaan yang pertama tadi, bolehkah membeli sedekahnya sendiri, adalah tidak boleh, karena sama dengan dia kembali kepada sedekah yang sudah dia berikan. Kecuali kalau sedekah itu sudah pindah ke tangan orang lain. Misalnya saya sedekah kepada A, kemudian barang sedekah ini oleh A dijual kepada B. Nah, saya beli dari B nggak ada masalah, meskipun barangnya sama, karena barangnya sudah pindah, berarti nilainya sudah bukan sedekah lagi, tapi sudah milik orang lain. Dalilnya, An Umar radhiyallahu taala anhu qala, hamaltu, saya memberikan tunggangan, maksudnya kepada seseorang, ala farasin fi sabilillah, fa adha'ahu alladhi kana 'indah. فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم. Satu dirham sangat murah ya. Zaman dulu sekitar 1/10 dari 1 dinar. Kalau 1 dinar itu adalah 44 juta, berarti 1 dirham sekitar 400.000. Ini nggak mungkin kuda dijual dengan harga 100.000, 400.000. Nah, maka kata Nabi, meskipun dijual murah, jangan kamu beli, karena kamu yang mensedekahkan kuda tersebut. Fa innal a'ida fi sadaqatihi kal a'id fi qai'ihi.
Ini dalil bagi jumhur bahwa orang tidak boleh mengambil kembali sedekah yang sudah diberikan kepada orang lain. Dan hukumnya ada dua, ada haram, ada makruh. Kalau barang itu sudah kita serahkan kepada orang lain, sudah ada di tangan dia, maka haram hukumnya untuk menarik kembali. Karena Rasulullah mengatakan di sini seperti orang yang makan pada muntahannya sendiri. Padahal muntahan itu sesuatu yang najis, tidak boleh untuk dimakan. Menurut mazhab Syafi'i najis. Kemudian hukum yang kedua, hukumnya adalah makruh apabila dua hal. Yang pertama, ketika seorang bapak ngasih kepada anaknya, nah, kemudian ditarik kembali, ini masih boleh, tetapi ma'al karahah, makruh. Kemudian yang kedua, satu pemberian kepada orang lain, tapi belum kita serahkan, ya, baru kita janjikan. Misalnya di kajian ini saya katakan, selesai kajian nanti HP saya kasih ke antum. Nah, setelah kajian selesai saya bilang tidak jadi saya kasih, ini makruh, karena berarti saya menarik kembali pemberian yang sudah saya berikan tetapi belum saya serahkan kepada orang tersebut. Ada dalam hal ini ada khilaf di antara para ulama, antara jumhur dengan mazhab Hanafi. Menurut jumhur haram mengambil pemberian yang sudah diberikan, tapi kata mazhab Hanafi boleh. Mereka berdasarkan hadis yang lain yang lafalnya bukan kal-a'id. Kalau di sini kan kal-a'id, ya, seperti orang yang kembali kepada muntahnya sendiri. Dalam hadis yang lain kal-kalbi ya'udu fi qalbi, seperti anjing makan kembali muntahannya. Nah, kata mazhab Hanafi, anjing itu gak punya hukum. Dia makan apapun halal, gak ada masalah, karena anjing gak punya hukum. Nah, berarti kita kembali kepada sedekah yang sudah kita ambil, yang sudah kita berikan, gak ada masalah, karena sama dengan perbuatan anjing tadi, tidak kena hukum. Tapi pendapat ini jelas lemah, karena di sini Rasulullah mengatakan kal-a'id bukan kal-kalbi, seperti orang yang kembali, yaitu manusia yang kembali kepada sedekahnya. Demikian juga yang lebih jelas lagi hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sunan. Rasul bersabda, la yahillu, tidak halal li rajulin ayyu'tiya 'atiyatan fayarji' fiha. Nah, jelas-jelas Nabi mengatakan tidak halal. Nah, tampaknya hadis itu belum sampai kepada telinga mazhab Hanafi rahimahumullah taala. Wallahu a'lam. Kemudian bab sedekah, bab sedekah ala mawali, kepada maula-maula, bekas-bekas budak azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bekas budak istri-istri Nabi boleh menerima sedekah. Tapi kalau bekas budak Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh menerima sedekah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, maulal qaumi min anfusihim. Bekas budak suatu kaum itu termasuk dari mereka. Nah, maka karena Rasulullah tidak boleh menerima zakat, bekas budak Nabi pun tidak boleh menerima zakat. Nah, adapun bekas budak istri Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh menerima zakat. Ini menunjukkan bahwa istri Nabi pun juga boleh menerima zakat. Nah, itu pendapat yang kita pilih adalah istri-istri Nabi, meskipun mereka termasuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan termasuk keluarga beliau yang haram menerima zakat. Ya, dalilnya hadis berikut ini 765 di kitab saya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, wajada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syatan mayyitatan uqtiyatha maulatun limaimunah. Jadi ada kambing yang diberikan kepada bekas budaknya Maimunah. Minas sedekah, kambing itu dari sedekah. Nah, Maimunah istri Nabi yang terakhir dinikahi oleh Nabi SAW punya bekas budak. Bekas budaknya dikasih sedekah dan itu dibiarkan oleh Nabi SAW. Berarti Maimunah pun istri Nabi pun juga boleh menerima harta sedekah. Faqala Nabi SAW, hal lam tafa'tum bijilbiha? Qalu innaha maitah. Qala innama haruma akluha. Ini menunjukkan bahwa binatang yang asalnya halal boleh dia digunakan kulitnya ketika dia bangkai dengan syarat dia sudah disamak. Dan ini adalah mazhab jumhur. Menyelisih mereka mazhab Hambali. Kata mazhab Hambali tidak bisa digunakan meskipun disamak, karena ada hadis yang lain. Hadis yang lain itu diriwayatkan oleh Abu Dawud, la tantafi'u minal maitati bi'ihabin wala asabin.
jangan mengambil manfaat dari bangkai, baik kulitnya maupun asapnya atau uratnya. Ini yang dipakai oleh mazhab Hambali, tidak boleh menggunakan kulit bangkai meskipun dia sudah disama. Tetapi kebanyakan dari para ulama rahimahumullah taala, mereka mengatakan boleh untuk menggunakannya karena Rasul sallallahu alaihi wasallam membolehkan dalam hadis ini. Nah, Imam Ahmad mengambil hadis yang kedua tadi karena dianggap itu adalah hadis yang terakhir yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pembahasan ini kalau mau dicek bisa dilihat pada Sunan Tirmidzi hadis 1729. Kemudian babun idza tahawwalat as-shadaqah, bab apabila sudah berpindah sedekah, yaitu sedekah menjadi barang yang lain. 766 di kitab saya, Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bilahmin tusuddiqa bihi ala Barirah. Barirah ini adalah bekas budaknya Aisyah. Dia menerima sedekah. Nah, ini menunjukkan lagi bahwasanya Aisyah pun juga boleh untuk menerima sedekah. Faqala huwa 'alaiha shadaqah. Daging ini untuk Barirah sebagai sedekah. Wa huwa lana hadiyah. Tapi dia untuk kita sebagai hadiah. Jadi Barirah memberikan kepada Nabi itu bukan sebagai sedekah, tapi sebagai hadiah. Dia memberikan kepada Nabi atau kepada Aisyah karena Aisyah lah yang sudah memerdekakan Barirah radhiyallahu taala anha. Maka hadiah dengan sedekah itu bedanya, kalau sedekah diberikan kepada orang-orang miskin, sementara hadiah ini diberikan dalam rangka untuk menjalin hubungan yang baik antara orang yang memberi dengan orang yang diberi. Seorang murid kepada gurunya ini bukan disebut sedekah, tapi disebut sebagai hadiah karena menjalin hubungan yang baik antara murid tersebut dengan gurunya. Maka di sini menjadi halal karena fungsinya bukan sudah sebagai sedekah lagi, tapi sebagai hadiah. Nah, mirip dengan kasus ini adalah kalau kita mempunyai warung, kemudian yang datang ke warung tadi orang yang macam-macam. Ada orang yang bekerja di bank, hartanya dari riba, kemudian dia beli ke warung kita. Nah, itu halal karena dari dia ke kita sebagai jual beli itu halal. Adapun dari bank ke dia sebagai riba, maka itu haram. Bab akhir sedekah, bab mengambil zakat minal aghniya dari orang-orang kaya, wa turaddu dan dikembalikan fi fuqara'i pada orang-orang fakir, haitsu kanu dimanapun mereka berada. Haitsu di tempat yang kanu mereka berada. Jadi maksudnya Imam Bukhari adalah kalau orang-orang kaya Solo diambil zakatnya, maka diberikan kepada orang-orang miskin Solo. Haitsu kan di mana mereka berada. Jadi kalau orang kayanya dari luar kota, ya maka zakatnya juga dibagi di luar kota tersebut, nggak dipindah ke kota yang lain. Dan ini adalah hukum asal, yaitu tidak boleh memindah zakat ke kota yang lain kecuali kalau kota yang lain itu sudah kota tersebut sudah tercukupi orang-orang miskinnya, baru boleh dipindahkan ke tempat yang lain. Misalnya sekarang kasus Palestina, mereka berjihad. Nah, boleh nggak kita kirim zakat kepada para mujahidin itu? Karena mereka termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan harta zakat. Nah, cukupi dulu orang-orang sekitar kita. Kalau orang-orang sekitar kita sudah tercukupi, silahkan dikirim ke Palestina. Tapi ketika belum tercukupi, dahulukan yang dekat-dekat dulu. 767 di kitab saya, hadits Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu wa ba'thihi ila al-Yaman taqaddama wa fi hadhihi riwayah wattaqi da'watal mazlum. Takutlah kepada doanya orang yang terzalimi. Maksudnya orang terzalimi di sini kaitannya dengan zakat adalah jangan mengambil zakat lebih dari kewajibannya. Kewajibannya 5 kemudian diambil 10, ini berarti zalim. Maka ittaqi da'watal mazlum. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Karena doanya orang terzalimi ini pasti mustajab meskipun dia orang kafir. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafiran. Hadis riwayat Ahmad.
Takutlah kepada doanya orang yang terzalimi, meskipun dia orang yang kafir tetap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya temukan satu riwayat meskipun dhaif, riwayat ini mengatakan orang yang terzalimi ketika dia berdoa keburukan kepada orang yang menzalimi, sementara dia sendiri punya kezaliman kepada orang lain, maka tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena sama saja kamu itu juga zalim kepada orang lain, maka kasus kamu sama dengan kasus yang kamu alami sendiri, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Hadisnya tidak sahih. Bab salatil imam, bab salatnya imam, wa du'aihi, dan doa beliau. Mohon maaf, salat di sini adalah doa, ya. Bab salatil imam wa du'aihi, bab doanya imam dan doanya imam. Maka ini diulang 2 kali untuk takkid saja. Li sahibi sadaqah, untuk orang yang membayarkan sedekah. 68 wa Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza atahu qaumun bi sadaqatihim qala Allahumma shalli ala ali fulanin fa atahu abi bi sadaqatihi faqala Allahumma shalli ala ali abi Aufa. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjalankan perintah Allah pada surat At-Taubah ayat 103. Allah mengatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Maka beliau pun mendoakan kepada mereka selawat. Ya Allah, berilah selawat kepada keluarga fulan. Adapun selawat dari Allah maksudnya apa? Ini diperselisihkan oleh para ulama, ada 3 pendapat. Yang masyhur selawat itu adalah rahmat. Imam Bukhari memilih pendapat yang lain, selawat dari Allah itu adalah pujian Allah kepada hamba tersebut di hadapan para malaikat-malaikatnya. Qala Abul Aliyah, kata Imam Bukhari, Abul Aliyah mengatakan salatullah fana'uhu indal malaikah. Selawat dari Allah adalah pujian Allah di hadapan para malaikat-malaikat. Yang ketiga adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya menggabungkan 3 pendapat ini. Mudah-mudahan ketika kita selawat kepada Nabi Muhammad SAW 1 kali, Allah berikan kita selawat 10 kali, yaitu rahmatnya dan ampunannya dan pujiannya kepada kita di hadapan para malaikat-malaikatnya. Karena Rasul bersabda, ana inda dhanni abdi bi, Allah itu sesuai persangkaan hamba. Nah, kita menyangka 3-tiganya kita dapat, insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang berpendapat bahwa selawat tidak mungkin diartikan rahmat, mereka berdalil dengan ayat Al-Quran, ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Kata mereka kalau salawat itu adalah rahmat, maka di sini nggak bisa, karena berarti artinya ulaika alaihim rahmatun min rabbihim wa rahmah. Nah, maka dijawab oleh pendapat yang mengatakan bisa, karena salawatun diartikan rahmat, maksudnya rahmat yang khusus. Berarti ulaika alaihim rahmatun, mereka mendapatkan rahmat-rahmat khusus dari Allah, wa rahmatun, dan rahmat yang umum. Nah, sepertinya lebih bagus insyaallah taala untuk kita terima pendapat tersebut. Bab berikutnya, bab ma yustakhraju minal bahr, bab sesuatu yang dikeluarkan dari laut. Maksudnya apakah ada zakatnya seperti rikas yang dikeluarkan dari tanah. Karena Rasulullah mengatakan wa fir rikasil khumus. Rikas yaitu harta karun, zakatnya adalah 1/5. Nah, kalau dari laut bagaimana? Maksudnya Imam Bukhari adalah bahwasanya sesuatu yang diambil dari laut itu bukan disebut rikas, sehingga tidak ada zakatnya. Diketahui fikih Imam Bukhari ini dari kitab Sahih Bukhari, karena di sana beliau menyebutkan pendapat beliau secara tegas. Beliau mengatakan innama ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fir rikazi laisa fil ladhi yusabu min al-ma. Yang diambil zakatnya 1/5 kata Nabi adalah rikas, bukan yang ditemukan di dalam air. Nah, ini jelas sekali Imam Bukhari memiliki mazhab dalam hal ini, tidak ada zakatnya bagi yang ditemukan di air. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan min Bani Israil sa'ala ba'd Bani Israil bi ayyi yuslifahu alf dinar, memberikan hutang 1000 dinar, banyak sekali ya, karena 1 dinar 4 juta kali 1000. Fadafa'aha ilaihi. Nah, ini dalam hadis yang lebih lengkap disebutkan bahwa dia minta saksi, dijawab Allah sudah cukup sebagai saksi.
dia minta kafil, jawab Allah sudah cukup sebagai kafil. Karena itu ini dalil bagi jumhur ulama bahwasanya saksi dalam hutang itu hukumnya tidak wajib ya. Meskipun Allah Subhanahu wa taala menyuruhkannya di dalam Al-Qur'an. Pada surat Al-Baqarah ayat yang panjang, apa ayatnya itu? Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl dan seterusnya itu ya. Nah itu meskipun disuruh untuk mempersaksikan wastashhidu syahidaini min rijalikum, ini perintahnya tidak wajib. Karena apa? Dalam kasus ini dua orang Bani Israil ini tidak pakai saksi dan tidak pakai kafil sama sekali. Fa kharaja fil bahri falam yajid markaban fa akhadha khashabatan fa naqaraha, dia melubaninya, fa adkhala fiha alf dinarin farama biha fil bahri fa kharaja ar-rajul alladhi kana aslafahu fa idza bil khashabah fa'akhadha li ahlihi hataban fadzakara al-hadits falamma nasharaha, tatkala dia membukanya atau membelahnya wajadal mau. Ini kasus yang sudah sangat populer kan. Jadi orang punya utang kepada orang lain, kemudian ketika sudah jatuh tempo dia ingin melunasi hutangnya, cari-cari kapal, ternyata tidak ada kapal yang menghantarkan kepada orang tersebut. Nah, saking yakinnya kepada Allah, maka dia titipkan uang ini kepada Allah. Dia masukkan dalam kayu, kemudian kayunya dilempar ke laut, dia titipkan kepada Allah. Ya Allah, Engkau tahu bahwa saya hari ini wajib untuk melunasi hutang, tapi nggak ada kapal. Sementara ini titipan harus saya serahkan. Akhirnya dilempar, dititipkan kepada Allah, dan kemudian kayu tersebut ditemukan oleh orang yang dulu dia berhutang kepadanya. Nah, setelah dia mendapatkan kapal, dia datang kepada temannya membawa uang 1000 dinar tadi. Dia ingin bayarkan. Maka temannya mengatakan, loh 1000 dinar yang kamu titipkan kepada Allah lewat kayu itu sudah sampai ke saya. Nah, maka di sini kita ambil beberapa pelajaran yang sangat banyak sekali. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kejujuran orang yang mendapatkan kayu tersebut, kemudian orang yang utang itu datang lagi kedua kalinya karena dia belum tahu apakah uang yang dulu dia titipkan itu sudah sampai ataukah belum. Ini semuanya faedah-faedah yang sangat banyak kalau kita pelajari dalam hadis ini. Babun fil rikazil khumus. Bab di dalam rikas atau harta karun ada khumus, ada zakatnya 1/5. Kenapa zakatnya 1/5? Karena dia mendapatkannya dengan cara yang mudah, sehingga dia pun zakatnya diperbanyak. Berbeda dengan ma'din atau tambang. Ya, tambang itu kan memang berusaha kita untuk mencari tambang tersebut, sehingga zakatnya sama dengan yang lain-lain, yaitu hanya 2,5% saja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-ajma, binatang-binatang itu jubarun, bebas. Maksudnya kalau kita punya binatang, kemudian binatang itu nendang seseorang itu mati, maka kita jubar, terbebas, yaitu tidak harus membayar diyatnya. Maka makna hadis ini sebagaimana hadis yang lain lebih lengkap mengatakan al-ajma'u jarhuha jubar. Binatang itu melukainya itu adalah bebas artinya tidak ada menanggung diyat, tidak harus dia menanggung ganti rugi. Kecuali kalau pemilik hewannya melakukan taksir ya. Jadi misalnya saya naik onta atau naik kuda terlalu ngebut akhirnya nabrak orang sampai mati. Nah, di sini tidak berlaku al-ajma'u jarhuha jubar karena saya melakukan ketelidoran, yaitu ngebut di tempat orang-orang ramai. Wal bi'ru jubar, sumur pun juga jubar. Nah, kita buat sumur, kemudian ada orang kecemplung sumur tadi, masuk ke sumur tadi, akhirnya mati. Nah, kita pemilik sumur tidak menanggung sama sekali. Wal ma'din jubar, tambang pun juga bebas. Wa fir rikas, adapun dalam rikas itu ada al-khumus, ada zakat 1/5. Dan di sini setelah Nabi menyebutkan ma'din, tambang, lalu Nabi menyebutkan rikas. Ini menunjukkan bahwa antara rikas dengan ma'din itu berbeda. Dan inilah mazhab jumhur ulama rahimahumullah ta'ala. Menyelisih mereka mazhab Hanafi. Mereka katakan bahwa rikas dengan ma'din itu sama. Nah, padahal Nabi SAW menyebutkan 2 kali menunjukkan berbeda. Bab qaulillahi ta'ala, bab perkataan Allah Ta'ala, wal 'amilina 'alaiha, 'amil zakat. Wa muhasabati, dan dihisabnya, dihitungnya, al-musaddiqin, orang al-musaddiqin, amil zakat, ma'al imam, bersama imam atau amirul mu'minin. Jadi setelah amil itu ditugasi oleh imam, maka dia setelah membawa uang yang dia ambil dari amilnya tersebut,
maka tidak langsung diterima oleh imam, tapi ada hitung-hitungannya ya, berapa yang kamu ambil, kemudian hasilnya berapa, supaya tidak ada korupsi dalam masalah hamil ini. Fadilah hamil disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan yang lain-lain. Rasul bersabda, al-amil bil haqqi kal ghazi fi sabilillah. Orang yang melakukan hamil zakat dengan kebenaran, maka tingkatannya seperti orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yarji, sampai dia pulang ke rumah. Nah, maka ada orang yang tingkatannya seperti perang. Yang pertama adalah amil zakat dengan syarat bil haqqi. Yang kedua adalah orang yang keluar untuk talabul ilm. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Hadis berikutnya, Nabi Muhammad bin Sa'id radhiyallahu anhu qala istamala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan minal asadi. Di situ tulisannya asadi atau asdi. Al-asdi. Biasanya kan asad ya. Ini perlu dicek ini. Ala sadaqati Bani Sulaimin yud'a ibn al-Lutbiyah falamma ja'a hasabahu. Ini syahidnya Nabi menghisab dia. Bab wasmil imam, bab imam menstempel ibla sedekah unta-unta zakat biyadihi dengan tangannya sendiri. Menstempel ini biasanya dengan besi yang panas dicoskan kepada kulit binatang tersebut sehingga menjadi tanda bahwa binatang ini adalah milik kita atau milik zakat. Nah, seperti ini ada sisi penyiksaan sedikit, tetapi diperbolehkan karena ada sisi kemanfaatan yang besar. Jadi ketika ada madarat, tapi juga ada maslahat, nah, ini ditimbang mana yang lebih besar. Ini mafsadatnya kecil, manfaatnya besar, maka dimenangkan manfaatnya. Sehingga kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, menolak mafsadat didahulukan daripada mengambil maslahat. Itu kalau nilainya sama ya. Mafsadatnya 10%, maslahatnya 10%. Nah, di sini didahulukan menolak mafsadat. Tapi ketika mafsadatnya kecil kemudian maslahatnya besar, nah tentu saja didahulukan maslahatnya. Termasuk dalam bab ini atau nazir dalam bab ini adalah ketika para ulama berselisih pendapat tentang melubangi cuping telinga bayi perempuan. Ini kata Imam Ghazali haram karena ini melukai atau menyiksa anak perempuan, tidak boleh. Tapi mayoritas para ulama mengatakan halal karena kemaslahatannya lebih besar daripada kemadaratannya. Kemadaratannya cuma kecil, itu seperti disuntik saja. Sakitnya tidak begitu lama dan tidak melukai bayi ini kecuali sedikit saja. Demikian juga dalilnya karena di masa Nabi SAW wanita-wanita pakai anting-anting dan tidak diingkari oleh Rasul SAW. Maka ada dalil ikrar dari Nabi SAW dalam hal itu. Adapun hadisnya 772 di kitab saya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ghadawtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Abdullah bin Abi Talhah liyuhannikahu. Saya membawa Abdullah bin Abi Talhah ketika lahir untuk ditahnik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dua sunnah. Yang pertama sunnah mentahnik bayi yang lahir dengan kurma yang sudah kita makan, kemudian ludah kita itu diberikan kepada, atau kurma yang sudah campur dengan ludah itu diberikan kepada bayi tersebut. Kemudian sunnah yang kedua minta tahnik dari orang yang soleh. Kalau di sini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diperselisihkan oleh para ulama apakah ini berlaku untuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah pernah kita bahas. Fawafaituhu, lalu saya menjumpai beliau fi yadihi, di tangan beliau al-misam, ada alat stempel yasinu ibila sedekah. Beliau menstempel unta-unta zakat. Untuk stempel ini tidak boleh di bagian wajahnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, la'anallah man yaslimu fil wajh. Allah melaknat orang yang menstempel pada bagian wajah. Hadis riwayat Tabarani. Dan Ibn Abbas radhiyallahu anhu adalah kalau menstempel unta maka dia menstempel pada ja'iratain. Ja'iratain itu adalah bagian tepi dari tubuh. Ini tubuh, kemudian tepinya ada sesuatu yang agak munjung begitu ya, yang agak empuk. Nah, itu distempel di situ. Kenapa Ibn Abbas memilih menstempel bagian pantatnya?
karena Rasulullah melarang menstempel pada bagian wajah. Maka fikihnya Ibnu Abbas, saya akan stempel di tempat yang paling jauh dari wajah, yang paling jauh yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bisa dicari dalam riwayat Muslim tentang menstempel al-ja'iratain. Ini yang dapat kita baca pada pertemuan kali ini. Sebenarnya tinggal kita sedekahul fitr ya. Tapi karena waktulah yang membatasi kita, maka insya Allah sedekahul fitr kita baca di waktu yang lain. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan. Monggo. Oke. Nah. Iya. Iya. Berarti sudah diberikan ya? Sudah dilafalkan. Iya, sudah menjadi milik. Tapi ketika belum diserahkan barangnya, maka dia masih boleh untuk memintanya, tapi makruh tadi. Tapi ketika sudah diserahkan barangnya, nah penyerahan barang itu kan tergantung ya. Kalau barang yang mutanakil yang bisa pindah ini, pindahnya itu ya dengan barangnya sudah dibawa. Kalau tanah dan sebagainya yang bahir bagi saya, ya suratnya atau apanya ya, yang sudah diserahkan. Gitu. Wallahu a'lam. Kalau sudah diberikan, haram. Haram berarti masuk neraka. Cara Nabi mengungkapkan haram itu kan bermacam-macam ya. Kadang menyebutkan siksa, kadang disebutkan contoh yang jelek. Ya haram masuk neraka. Sesuatu yang haram berarti apa? Masuk neraka. Moga setelah ada tambahan yang lain. Foto. Nah, foto. Menjual sotakoh di pondok saya itu kan dari tiga motor sama umurnya itu sudah sekolah itu menunggu kulit tergantung. Kalau dia itu adalah wakaf, maka dia tidak boleh dijual kecuali untuk yang semisal. Misalnya wakaf motornya sudah rusak atau sudah nggak layak, jual saja, tapi uangnya dikumpulkan untuk beli motor lagi. Nggak ada masalah. Tanah atau masjid atau nggak ada masalah. Jadi kalau masjid sudah diwakafkan tapi sudah nggak berfungsi lagi karena satu kampung sudah jadi Nasrani semua misalnya. Nah itu silakan masjid dijual. Tapi nanti dibuat masjid yang lain. Nggak boleh untuk madrasah. Betul. Iya, kaidahnya berlaku untuk semua hal ya. Maslahat, madarat. Tapi kalau untuk pilpres ini mungkin lebih tepatnya bukan kaidah itu yang terpakai, tapi akhafud dararain mungkin ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi masalahnya apakah kita sudah mampu untuk menetapkan ini kondisinya maslahatnya lebih besar, ini kondisinya masalahnya sama, ini kondisinya akhafud dararain. Menurut saya orang-orang seperti kita masih belum mampu untuk menetapkan kondisi tersebut dalam hal-hal yang pelik-pelik kayak pilpres. Sehingga untuk orang-orang seperti kita ya merujuk kepada ulama saja, apa fikih mereka kita ikuti. Nah, itu airnya atau airnya. Jadi kurma kita makan kan? Nah, kan keluar ludah itu, campur dengan kurmanya itu. Maka yang dikasihkan ya ludah campur kurma ini. Gak ada masalah. Gak ada masalah dan itu tidak menyebabkan pikisnya jadi kemudian najis mutawassit enggak. Karena cuma sedikit. Sekali. Boleh sekali, boleh dua kali. Gak ada masalah.
Apa itu? Ada Ustaz yang menyampaikan zakat itu harus lewat amil. Zakat harus lewat amil. Ini pendapat dari mana ya? Saya nggak apa namanya, belum pernah membaca ya. Karena dalam kitab fikih yang pernah saya baca, justru orang yang sedekah dengan langsung memberikan itu lebih utama. Kenapa? Karena dia berarti melakukan sesuatu yang lebih banyak. Kalau diambil amil zakat dia cuma undang-undang di rumah aja. Kemudian amilnya yang datang, kemudian menghitung jumlahnya berapa, kemudian mengambil zakatnya. Nah, kemudian yang menyerahkan kepada orang-orang miskin amil ini, memang tugasnya amil begitu, ya, mengambil kemudian menyerahkan. Nah, kalau dia serahkan sendiri, maka dalam kitab-kitab fikih disebutkan itu lebih utama daripada orang yang menyerahkan kepada amil tadi. Maka kalau ada pendapat yang mengharuskan lewat amil, itu nggak ngerti ini dasarnya apa, kemudian pendapat siapa nggak ngerti. Diserahkan ke penerima zakat atau diserahkan ke pemerintahan? Diserahkan kepada mustahik, itu lebih utama. Zakat fitrah juga begitu. Lebih utama kita langsung berikan kepada orang miskin yang berhak menerima beras fitrah tadi. Hanya saja secara teknis menurut saya lebih bagus kita serahkan kepada panitia, karena panitia punya data ya, siapa yang berhak menerima itu. Karena kalau masing-masing kita nyerahkan langsung, bisa jadi ini ada orang miskin yang nggak dapat, bisa jadi ada orang miskin yang kemudian numpuk kepada mereka. Karena kita tidak ngerti data-data siapa orang-orang miskin itu secara teknis. Kalau secara teori fikih lebih utama diberikan secara langsung. Kalau dia memberikan sendiri kemudian datang ambil, terus ambil kan bisa mengatakan saya sudah serahkan kemarin, nggak ada masalah. Tapi tergantung kepada khilafah ya, bagaimana khilafah menetapkan. Kalau khilafah menetapkan bahwasanya ini tidak boleh mengeluarkan sendiri, harus lewat amil karena banyak orang yang tidak jujur. Nah itu kita wajib untuk mentaati khalifah tersebut. Tapi hukum asal ya, ketika dia sudah mengeluarkan zakatnya, sudah tidak wajib lagi untuk diambil zakatnya. Sebagaimana kasusnya Abbas ya. Abbas sudah mendahulukan zakat 2 tahun, kemudian ditarik oleh Sayyidina Umar. Nah, Abbas mengatakan saya nggak mau mengeluarkan. Dilaporkan kepada Nabi SAW, kata Nabi Abbas sudah mengeluarkan. Wakaf tanah ya. Memindahkan ke pengurusan wakaf berarti kan ya. Itu berarti ada sebabnya enggak? Berarti kan ada sebabnya. Kenapa kok dipindahkan pengurusannya kepada ma'had yang lain kan gitu kan? Nah, maka kalau menurut saya bahwa alam bisawab itu melihat sebabnya apa gitu. Ketika misalnya seseorang mewakafkan tanah kepada saya untuk pesantren, akhirnya saya tidak amanah, maka si wakaf merasa bahwa ini wakaf tidak sesuai dengan persyaratan yang saya sebutkan, saya nggak amanah, maka ditarik oleh dia, bukan ditarik barangnya menjadi milik dia, tapi hanya kepemindahan ke pengurusan. Nggak ada masalah begitu kalau ada sebab. Seperti kasus kita yang di Kemang itu kan, wakaf dari Bu Yuni ya, kemudian akan ditarik kembali. Ustaz Zakir mengatakan, oh nggak bisa, ini milik Allah Pak, ditarik gimana? Akhirnya setelah perundingan, enggak, ini bukan ditarik lagi, tapi hanya dipindahkan ke pengurusannya kepada Ustaz Jafar Marmale. Oh udah, kalau dipindahkan nggak ada masalah. Tapi tolong kami dikasih waktu, karena kami sudah punya santri-santri di sini. Nah, langsung pindah nggak mungkin. Kami kasih waktu, cari tempat untuk memindahkan santri-santri. Kalau santri-santri sudah punya tempat, nah silahkan nanti diurusi. Sampai mau perang kan dulu. Kenapa mau perang? Karena ini haknya Allah, mau diambil orang. Oh nggak bisa, harus dipertahankan. Perang pun kita berani, nggak ada masalah. Karena bukan mempertahankan hak kita, tapi mempertahankan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mereka katakan bahwa ini tidak untuk kita tarik kembali, tapi hanya pindah ke pengurusan, langsung oke, sudah damai, nggak ada masalah. dari hujan, tapi juga karena ya. Kalau diairinya 2 macam, dari hujan separuh, dari pompa air separuh, maka zakatnya separuh-separuh. Dari yang 20% tadi separuh, dari yang
50% juga apa? Separuh ya. 5% sama 10% ya, separuh. Itu kalau separuh nih. Tapi ketika pengairannya hanya sedikit sekali, mungkin 1 kali, 2 kali enggak dihitung. Karena an-nadir lahu hukmul adam, yang jarang dianggap tidak ada sama sekali. Ada lagi mungkin? Monggo. Ketika kita menjual sawah, terus disuruh zakat dari uang tadi. Kita menjual sawah. Oh ya, menjual sawah dapat 500 juta. Apakah langsung wajib zakat? Tidak. Ketika uang 500 juta tadi sudah mencapai nisab, dan itu sudah ya, dan sudah 1 tahun, maka baru ada kewajiban untuk apa? Menzakati uang tersebut. Tetapi kalau yang dimaksud ini adalah perbisnisan, ya nanti berarti dihitung perbisnisan setiap tahunnya. Tapi kalau ya, mungkin yang umpamanya kan misalnya dapat warisan kemudian dijual, nah maka ketika sekali menjual itu nggak ada kewajiban untuk zakat. Andai kan tanah antum laku 1 miliar, kemudian selama 1 tahun antum gunakan uang ini untuk segala macam, tinggal tersisa pas akhir tahun itu tersisa misalnya 60 juta. Sementara zakat mal sekarang sekitar 75 juta sekitarnya. Nah berarti sudah nggak ada zakat sama sekali. Tapi tidak boleh kita menghambur-hamburkan supaya nggak ada zakatnya. Santai-santai ini kan tidak ada zakatnya. Allah Maha tahu terhadap keinginan kita tersebut. Ada nih? Nggak ada zakat. Kalau sedekah nggak ada masalah. Dan ada orang yang punya kebiasaan setiap ada pemasukan berapapun itu dia langsung keluarkan 10%. Ada orang-orang yang gitu. Dan ini termasuk nasihat Buya Syakur yang sudah wafat, meskipun beliau ada tanda petiknya ya. Tapi ya nasihat baik kan kita terima kan. Kata beliau, kamu biasakan sedekah 1.000 ketika kamu punya uang 10.000. Karena kalau sudah terbiasa sedekah 10% dari harta kamu, nanti hartamu nambah itu pun juga sudah biasa gitu. Hartamu sekarang bukan 10.000 lagi, 10 miliar misalnya. Sedekah 1 miliar gampang. Karena kalau udah terlatih terbiasa terus. Tapi kalau belum terbiasa, bayangkan 1 miliar kan besar sekali. Kalau 1.000 memang kecil ya. Tapi kalau 10 juta, diambil 10 juta dari 100 juta, 10 juta kan terasa besar sekali. Itu salah satu nasihat beliau yang sangat bagus. Monggo dari kita jadi tinggi zakat, apakah kita wajib langsung menyalurkan? Jadi begini, zakat itu hanya orang-orang miskin. Sehingga kalau kita tunda-tunda, berarti kita menunda hak yang semestinya mereka dapatkan. Maka orang yang wajib membayarkan zakat, itu harus segera langsung untuk apa? Menyegerakan untuk mengeluarkan zakatnya, jangan ditunda-tunda. Boleh ditunda untuk waktu yang normal saja. Ya. Misalnya dia butuh waktu membagi itu 1 pekan, normal kan itu kan? Kalau ditunda sampai setengah tahun, nah ini mendolimi orang-orang miskin. Nah, kecuali kalau ada tujuannya. Kasus di daerah tempat barat sana itu ada kasus begini. Ini saat ini saya ngurusi zakatnya janda-janda. Terus kalau mereka saya kasih langsung total, itu nanti pas butuh mereka nggak punya duit. Nah saya ngasihnya itu pas hari-hari mereka butuh, masukkan anak sekolah dan sebagainya itu. Sehingga saya tunda pemberiannya untuk masalah tersebut. Gimana itu? Nah saya katakan saya nggak ngerti dalil masalah ini, tetapi kalau memang masalahnya seperti itu masalah untuk mereka sendiri, insya Allah nggak ada masalah. Insya Allah saya nggak paham. Insya Allah nggak ada masalah. Saya juga kadang-kadang dititipi ya kalau Ramadan itu, saat ini ada titipan zakat. Saya bilang saya menerima
penyaluran zakat, tapi hanya saya khususkan terutama orang-orang yang gharib, orang-orang miskin yang punya utang. Nanti yang saya nomor 1 kan, sehingga yang lainnya nggak dapat. Kalau antum mau silahkan titip ke saya, kalau enggak silahkan titipkan yang lainnya saja. Nah itu biasanya langsung saya serahkan. Begitu uang masuk, langsung saya kirimkan kepada gharib-gharib yang mustahik. Ada lagi? Cukup mungkin sudah jam 16 lebih, jam 6 lebih 15. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.